Bab 906, Pilihan Terakhir Dong Xuan. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus matikan mengatur ulang, berikan padaku, tekan aku. Raungan kedua tetua langit dan bumi dan Dong Xuan terus bergema di ruang dalam pohon kuno. Serangan keduanya, lonceng kuno emas memiliki aura kuat yang menekan segalanya, dan telapak tangan hitam hijau besar juga memiliki kekuatan penghancur yang menghancurkan segalanya. Jadi adegan yang agak lucu muncul di Ling Mengsheng, dan di depan yang muda dan yang tua. Telapak tangan hitam hijau menekan jam kuno emas, dan keduanya tidak bisa diam. Ini, King Lao merasakan tirani dari kedua serangan itu, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Serangan keduanya, apakah itu lelaki tua kedua dari langit dan bumi atau Dong Xuan, bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani sekarang. Apakah kamu akan bergerak? Setelah beberapa saat, King Lao masih menggertakkan giginya dan berkata, tidak, meskipun kekuatan kedua tetua langit dan bumi tidak sekuat Dong Xuan, kekuatan mereka sendiri sangat dekat dengan puncak Dodi, jadi kekuatan gabungan dari dua keterampilan bertarung telah meningkat secara geometris, dan seharusnya tidak sulit untuk menghadapi Dong Xuan. Ling Mengsheng menggelengkan kepalanya. Selain itu, jika kita masuk dengan gegabah dalam fluktuasi yang mengerikan ini, aku khawatir kita akan terlibat. Setelah beberapa saat, Ling Mengsheng membuka mulutnya. Jelas, intensitas serangan keduanya terlalu mengerikan. Jika keduanya masuk dengan gegabah, bahkan jika mereka sekuat Kaisar Petarung Bintang 9, dan aku khawatir mereka akan terluka parah oleh kedua kekuatan itu. Orang baik, seperti yang diharapkan dari kombinasi keterampilan bertarung. Kekuatan ini mungkin cukup untuk disebut orang pertama di bawah Dosian. Tapi, apakah kamu lupa bahwa aku adalah dewa pertarungan yang sebenarnya? Di dahi Dong Xuan, jejak keringat terus muncul, jelas karena kedua tetua langit dan bumi. Menghadapi musuh yang begitu sulit, Dong Xuan memutuskan untuk menggunakan dasar kotak yang sebenarnya, artinya. Akhirnya bersedia menggunakan kekuatan menekan dasar kotak. Kedua tetua langit dan bumi tidak terlalu senang saat ini. Bagaimanapun, mereka harus mempertahankan lonceng kuno emas, dan kekuatan hidup dan mati terus-menerus disampaikan, tetapi pihak lain adalah seorang dewa pejuang yang kuat, ini juga merupakan beban besar bagi mereka berdua. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Hancur. Pada saat berikutnya, aura atribut kayu yang lebih cemerlang muncul dari tubuh Dong Xuan. Dengan munculnya cahaya hitam hijau yang sama, dedaunan di dalam pohon kuno tiba-tiba meledak menjadi ledakan kegembiraan. Kegembiraan, dan kemudian dua serangan, yang sudah habis, seketika berubah menjadi semburan bintang dan jatuh karena raungannya. Lakukan. Melihat ini, Kaisar Langit berkata kepada Ling Mengsheng dan King Lao yang berada di sampingnya, dan kemudian sosok-sosok itu memberontak, dan di tangan keempatnya, jurus pamungkas yang mengerikan itu langsung disingkirkan. Sudah terlambat, Dong Xuan tampaknya telah mengantisipasi serangan keempatnya, dan kemudian tersenyum tipis. Namun, saat suara Dong Xuan baru saja jatuh, di hutan ini, napas samar yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan terbangun. Meskipun napas ini lemah, jumlahnya lebih banyak pada saat itu. Ini, Musuzi dan Xuanmu, yang berdiri di luar pohon kuno, segera menyadari tanda-tanda bunga dan pohon di sekitar mereka terbangun. Meskipun saya tidak tahu mengapa bunga dan pohon ini memiliki napas manusia, tetapi raw itu adalah jumlah bunga dan pohon di seluruh hutan, dan itu juga merupakan kekuatan yang kuat. Sepertinya orang bernama Dong Xuan ini cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Fen Tian tertawa pelan. Master Pavilion, ini, melihat ini, Zhu Jin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Maknanya sangat jelas, Zhu Jin takut mereka berempat tidak dapat menghadapi Ling Mengsheng, dan segera bersiap untuk mengambil tindakan. Hutan ini telah dibangunkan oleh Dong Xuan saat ini, dan saya khawatir itu telah menjadi wilayah kekuasaannya. Harus saya katakan, orang ini benar-benar kuat. Petik 2. Meskipun belum mencapai tingkat kultivasi, tetapi dengan sifat khusus hutan ini, adalah mungkin untuk menggunakan cara seperti itu. Fen Tian berkata dengan pujian. Begitu suara Fen Tian jatuh, Zhu Jin juga menjadi tenang. Sabu-sabu, mereka berempat menyerang Dong Xuan secara serempak, dan kemudian ruang di dalam pohon kuno, tangga yang awalnya terdiri dari daun, menghilang dalam sekejap, dan kemudian daun yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berkumpul di sekitar Dong Xuan. Orang ini, Tian Lao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu.
Para dewa pejuang itu kuat, tetapi kita berempat bukan vegetarian. Di laut tampak sedikit berbeda, dan kemudian melotot ke arah Dong Xuan. Haha, keempat, izinkan saya menyapa Anda dari dunia kayu. Pedang angin kayu, senyum aneh muncul di sudut mulut Dong Xuan. Ketika dia menggunakan seluruh kekuatannya, semua bunga dan pohon di luar pohon kuno itu terbangun, dan ruang di dalam pohon kuno itu adalah wilayah Dong Xuan. Di bidang ini, Dong Xuan setara dengan menjadi tak terkalahkan. Setelah beberapa napas, bila angin besar yang dibentuk oleh daun yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Dong Xuan tiba-tiba muncul. Di atas bila angin itu, ledakan kehancuran langsung muncul, dan bahkan ruang di dalam pohon kuno itu menghadapi bahaya runtuh. Keempatnya menyerang dan pergi. Kekuatan orang ini untuk melawan makhluk abadi adalah atribut kayu. Dia dapat mengendalikan semua tanaman di hutan ini untuk dirinya sendiri. Bahkan kekuatan pohon-pohon di hutan terus-menerus disuntikkan ke dalamnya. Ini merepotkan, dan bagian dalam pohon kuno ini setara dengan wilayah kekuasaannya. Seorang pembangkit tenaga listrik di tingkat pejuang abadi, yang berada di wilayah kekuasaannya sendiri, setara dengan menjadi tak terkalahkan. Orang tua itu merasakan pemandangan yang tiba-tiba ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Salah perhitungan. Ketika Ling Mengsheng melihat ini, bila angin besar yang terdiri dari daun langsung mengelilingi mereka berempat. Bila angin itu mengandung kekuatan yang sangat tirani, dan sedikit kontaminasi dapat mengakibatkan cedera serius. Kalau begitu, mari kita bertarung pada akhirnya. Langit dan bumi itu tua, muda dan tua. Kami berempat gelombang semuanya memiliki atribut api, dan api mengalahkan kayu. Jika kita mengumpulkan kekuatan kami berempat, aku khawatir akan ada kesempatan. Ling Mengsheng berkata dengan tenang ketika menghadapi situasi yang putus asa. Hehe, ayo kita gila-gilaan denganmu. Kedua tetua Tiandi tersenyum tipis ketika mendengar ini. Jelas, pada tahap ini, Dong Xuan menggunakan kekuatan sejati untuk melawan para dewa. Di antara mereka berempat, tidak ada yang bisa mengalahkan Dong Xuan. Sekarang satu-satunya rencana adalah mengumpulkan kekuatan 4 orang. Apa yang harus kita lakukan? Orang tua itu juga tahu keseriusan masalah ini, dan langsung berkata. Sangat mudah, berikan aku kekuatanmu. Pupil mata Ling Mengsheng memancarkan kegilaan, dan kemudian matanya tertuju pada Dong Xuan, yang seperti seorang raja. Oke, Tiandi Erlao dan King Lao mendengar kata-kata itu dan berbicara langsung. Segera tanpa ragu-ragu, energi hidup dan mati di tubuhnya langsung meninggalkan tubuhnya, dan berkumpul menuju tubuh Rei Museng. Pada saat yang sama, kekuatan hidup dan mati hitam dan putih di tubuh Ling Mengsheng benar-benar mulai menyatu secara samar. Setelah beberapa saat, hidup dan mati hitam dan putih berpadu sempurna, kengerian yang persis sama dengan kekuatan melawan para dewa pada bila angin besar milik Dong Xuan. Kekuatan juga lahir perlahan. Dengan paksa menggunakan kekuatan orang luar untuk melambung ke tingkat semi-abadi, bagaimanapun juga, itu hanya tontonan sampingan. Pergi ke neraka dengan penyesalan. Setelah Dong Xuan selesai berbicara, dia meremas telapak tangannya perlahan, dan bila angin besar itu segera menenggelamkan keempat Ling Mengsheng, dan napas keempatnya juga tenggelam oleh bila angin kehancuran yang besar, menghilang tanpa jejak beberapa bocah nakal yang tidak tahu seberapa tinggi langit. Dong Xuan berkata dengan dingin sambil menatap keempat Ling Mengsheng yang tenggelam dan ditelan oleh pedang angin Douxian miliknya di udara. Setelah beberapa saat, ketika gelombang bila angin penghancur berangsur-angsur tenang, Dong Xuan tidak melihat tulang dari keempat Ling Mengsheng, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sial, jika keempat orang ini mati begitu saja, bagaimana aku bisa pergi ke Raja Xuanling untuk menerima hadiah? Dong Xuan tampaknya menyadari sesuatu, dan kemudian dia menyapu sosoknya dan langsung pergi ke tempat keempat Ling Mengsheng menghilang tadi, mencarinya. Hehe, ternyata Ling Mengsheng berencana untuk menggunakan benda itu. Pada saat ini, Zhu Jin, yang berada di luar pohon kuno, melihat saat-saat terakhir, kekuatan Ling Mengsheng untuk sementara waktu tercapai dengan bantuan kekuatan dua orang tua di dunia. Pada tingkat setengah abadi, dia langsung tertawa. Benda itu, tetapi aksi Ling Mengsheng yang terkenal, apalagi kekuatan Dong Xuan di tahap awal Douxian Bintang 1, saya khawatir itu adalah kekuatan Douxian Bintang 2 saat ini dari Master Pavilion Fenxiang mereka Ventian. Cara bermimpi, lupakan saja, keempat orang ini telah benar-benar jatuh. Saya khawatir Raja Xuanling akan segera mendapat berita. Saya akan pergi untuk menyelidiki lagi.
Dong Xuan mencari beberapa saat, tetapi tidak menemukan satu pun dari keempat Ling Mengsheng. Jejak, dan kemudian menyerah dan berkata, "Hei, Dong Xuan, apakah kamu terburu-buru untuk pergi?" Tetapi tepat ketika Dong Xuan menghentikan tangannya dan hendak kembali ke puncak kanopi pohon kuno, suara seperti suara yang mengancam jiwa dan tidak kekal perlahan terdengar di ruang dalam pohon kuno. "Siapa? Keluar!" Cahaya dingin melintas di mata Dong Xuan, dan dia segera berkata dengan waspada. Bagian dalam pohon kuno ini sudah bisa disebut wilayahnya sendiri, tetapi meskipun begitu, tidak ada rasa orang yang baru saja berbicara. Dalam hal ini, saya khawatir orang yang baru saja berbicara akan lebih kuat darinya. Perbedaan satu level antara para pejuang abadi sudah cukup untuk menentukan hidup dan mati. Haha, siapa lagi? Begitu dia selesai berbicara, suara yang baru saja dia buka perlahan muncul. "Rei Museng, kau tidak mati." Dong Xuan melihat sosok yang muncul, dan sosok ini jelas merupakan 4 orang yang baru saja sepenuhnya jatuh di bawah bila angin peri pertempurannya sendiri. Mengapa keempat orang itu muncul sekarang? "Mati, dengan keterampilan kucing berkaki tigamu, apakah kau ingin membunuh kami juga? Apakah kau melamun?" Ling Mengsheng berkata dengan sedikit meremehkan. "Kau," Dong Xuan sangat marah saat mendengar kata-kata itu. Pemuda ini adalah yang terlemah di antara keempatnya. Jika bukan karena keberadaan Reimu, aku khawatir Dong Xuan akan langsung membunuhnya. "Seranganmu sangat kuat, tapi kau tidak tahu seberapa kuat api pembunuhku." Ling Mengsheng berkata perlahan. Setelah berbicara, dia mengangkat telapak tangannya dengan lembut, dan di telapak tangan yang penuh kapalan, api hitam dan putih kecil perlahan berdetak. Api kecil berbeda dari api, itu jelas bukan api, dan melalui metode khusus, api energi dipadatkan oleh perpaduan kekuatan hidup dan mati. Ini adalah api pembunuh. Saat berikutnya, ekspresi Dong Xuan begitu menghina sehingga dia bahkan penuh dengan rasa takut. Meskipun Dong Xuan bukan dari benua Xuanling, dia telah berada di benua Xuanling selama bertahun-tahun, dan dia memiliki pemahaman yang sangat baik tentang beberapa hal di benua Xuanling yang membuatnya takut. Dalam 3 hari Xuan, ada banyak sekte super, tetapi Dong Xuan terlalu malas untuk peduli dengan mereka, tetapi di antara sekte-sekte super ini, ada 10 orang kuat dengan reputasi yang ganas. Dan apa yang dikatakan Dong Xuan tadi adalah, nyala api pembunuh kematian, yang merupakan metode khas pembangkit tenaga listrik peringkat kelima di antara 10 orang paling kejam. Begitu api kematian keluar, jiwa terkunci. Itu ringkasan Xuan Tiantian tentang pembangkit tenaga listrik peringkat kelima di antara 10 orang paling kejam. Api pembunuh kematian bukanlah api aneh, atau api suci, tetapi jenis energi khusus. Dalam kondisi tertentu, dikatakan bahwa energi ini dapat sepenuhnya mengabaikan pertahanan manusia, sehingga mencapai pembunuhan satu pukulan. Ini juga merupakan asal mula api pembunuh kematian. Mengsheng masih menggunakan benda itu. Di luar pohon kuno, Xuan Muking tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Sebelum Ling Mengsheng mengenalnya, dia adalah orang kelima yang paling kejam di antara 10 pembangkit tenaga listrik teratas di seluruh 3 hari Xuanzan, tetapi setelah mengenal dirinya sendiri, Ling Mengsheng jarang membunuh orang. Begitu api kematian keluar, aku khawatir hari-hari baik Dong Xuan akan berakhir. Mu Suzi juga berkata, Mu Suzi tahu betul bahwa api pemicu kematian Ling Mengsheng dapat membuat seluruh pembangkit tenaga listrik Xuantian takut, karena Ling Mengsheng menggunakan serangan ini untuk membunuh pembangkit tenaga listrik setengah abadi dalam arti sebenarnya. Pada saat itu, kekuatan Ling Mengsheng baru saja mencapai Kaisar Dou Bintang 9, tetapi sekarang, dengan bantuan 3 lainnya, kekuatannya telah mencapai tingkat setengah abadi. Api pemicu kematian yang ditampilkan pada tingkat setengah abadi, saya takut mereka punya kekuatan untuk melawan petarung abadi yang sesungguhnya. Dong Xuan, berapa banyak hal jahat yang telah kau lakukan di balik layar untuk keluarga kerajaan Xuanling selama bertahun-tahun. Hari ini, aku akan mengirimmu ke neraka. Untuk memadatkan serangan ini, Ling Mengsheng menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghabiskan. Jangan malu, meskipun Dong Xuan takut di dalam hatinya, dia tidak menunjukkan rasa takut, dan berkata dengan tenang. Ayo mati. Melihat ini, Ling Mengsheng mengangkat bahu dan tersenyum, dan kemudian api hitam dan putih seukuran mata di telapak tangannya, langsung diproyeksikan ke arah Dong Xuan. Boom! Kemanapun api hitam dan putih itu pergi, ruang itu runtuh, dan bahkan energi spiritual langit dan bumi langsung membeku. Sialan, hancurkan untuk orang tua ini.
Pupil mata Dong Xuan penuh dengan darah, dan kemudian dia mengangkat tangannya tiba-tiba, dan kekuatan pertempuran abadi yang mempesona membentuk pertahanan besar tepat di depan tubuhnya, hingga 10 lapis. Benar-benar mengabaikan pertahanan. Bagaimana mungkin? Pembangkit tenaga listrik di puncak Doudi hanya mengandalkan rumor orang lain. Ketika aku menerima seranganmu, kau akan benar-benar mati. Dong Xuan tampaknya sangat tidak percaya pada rumor dari dunia luar. Bagaimana mungkin ada serangan yang sama sekali mengabaikan pertahanan di dunia ini? Sudah berakhir. Pada saat berikutnya, setelah api hitam dan putih di tangan Ling Mengsheng diproyeksikan ke arah Dong Xuan, dia kehilangan semua kekuatannya. Gelombang secara langsung menunjukkan gerakan jatuh bebas dan jatuh dari pohon kuno, dan sudut mulutnya, tapi dia tertawa. Mencicit, Hei Heian tidak terburu-buru atau lambat, dan perlahan menyapu Dong Xuan, dan pertahanan Dong Xuan tampaknya tidak efektif. Hei Heian secara langsung mengabaikan pertahanan, dan melalui pertahanan, dengan lembut menabrak dada Dong Xuan. Puff! Dengan suara, api hitam dan putih langsung menembus dada Dong Xuan, dan pada saat yang sama, Dong Xuan menyemburkan seteguk darah, dan kemudian rasa takut muncul dalam ekspresinya, tetapi saat ini Dong Xuan sedang bertarung di sekujur tubuhnya. Kekuatan peri perlahan menghilang. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. One hit kill. Bagaimana mungkin? Dong Xuan tidak tahu mengapa dia meninggal sampai dia meninggal. Ekspresinya penuh dengan ketidakpercayaan, dan kemudian dia menyapu langsung ke bawah pohon kuno, kehilangan vitalitasnya dengan cepat. Di lantai 7 istana bawah tanah, Tetua Xuan, yang telah menutup matanya rapat-rapat, tiba-tiba membuka matanya perlahan, dan kemudian berkata dengan lembut, Dong Xuan meninggal. Dan dengan gerakan Tetua Xuan, hantu malam gelap yang tersembunyi dalam kegelapan tiba-tiba menjadi bahagia. Tampaknya orang-orang dari paviliun Fenxiang memang ada di sini. Sesuai rencana, ketika Xuan Lao mendengar kata-kata itu, dia langsung tertawa, seolah-olah semuanya sudah ada di tangannya, tetapi dia tidak tahu bahwa saat ini, Legiun Kecanduan Naga telah diberangkatkan secara diam-diam oleh Raja Xuanling. Dan di lantai 7 istana bawah tanah, pria misterius yang diikat oleh rantai yang tak terhitung jumlahnya berkata tanpa daya, Fentian, kamu melemparkan dirimu ke dalam jaring. Akhirnya berakhir. Melihat Dong Xuan yang telah jatuh, King Lao dan Tiandi tertawa bersamaan. Tepat setelah memberikan semua kekuatan kepada Ling Mengsheng, tidak banyak kekuatan yang tersisa di tubuh ketiganya. Jika mereka tidak dapat membunuh Dong Xuan, saya khawatir mereka hanya dapat mengekspos Fentian terlebih dahulu, tetapi untungnya mereka berhasil. Apakah kamu baik-baik saja? Keempat Ling Mengsheng kehilangan kekuatan mereka, dan kemudian mendarat langsung di dasar pohon kuno. Melihat ini, Xuan Muqing dan Mu Suzi menyapu dan berkata sambil mendukung keempatnya. Tidak apa-apa, ayo pergi, keluar dari sini, kata Ling Mengsheng, dan segera pergi. Kalian berempat, pulihkan kekuatan kalian di sini. Tangan Fentian langsung muncul beberapa pil obat berkualitas tinggi, dan kemudian mengarahkannya ke arah mereka berempat. Keempatnya mengambilnya dan menelannya langsung, dan saat pil itu ditelan, kekuatan di keempatnya pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Meskipun api kematianku dapat mengabaikan pertahanan, itu hanya terhadap sejumlah kecil musuh yang tidak curiga. Juga, Dong Xuan seharusnya tidak mati. Ling Mengsheng menjawab dengan sedikit kekuatan hidup dan mati. Aku tahu, melawan makhluk abadi tidak semudah itu mati. Tapi lupakan saja, jika kau bisa membunuhnya sekali hari ini, kau tentu akan bisa membunuhnya di masa depan. Jika kau ingin melenyapkan Dong Xuan sepenuhnya, aku khawatir Zhu Jin dan aku harus melakukannya. Sekarang setelah kita menembus lantai 6 istana bawah tanah, dan lantai 7 istana bawah tanah sudah terlihat, lebih baik tidak mengeksposnya. Fentian menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya ada sesuatu di pohon kuno ini. Setelah beberapa saat, kedua tetua langit dan bumi tiba-tiba berkata, seharusnya ada di puncak kanopi pohon kuno, itu pasti hal yang baik. Induksi Fentian secara alami tahu bahwa ada hal yang baik di sana. Beberapa napas berlalu, dan kekuatan hidup dan mati di tubuh keempat orang itu juga pulih. Seseorang ada di sini. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu tiba-tiba mengatakan sesuatu. Semakin sedikit masalah, semakin baik. Ayo pergi, lantai 7 istana bawah tanah. Meskipun Fentian tahu bahwa dia hanya seorang kaisar Dou bintang 8 yang kuat, tetapi sekarang saatnya untuk menyelamatkan Yan Qi.
Adapun Dong Xuan dan hal-hal di atas kanopi pohon, dia hanya bisa menyerah untuk sementara. Kelompok itu saling memandang dan segera pergi, diam-diam menuju lantai 7 istana bawah tanah, tanpa mereka sadari, lantai 7 istana bawah tanah saat ini sudah menjadi sarang harimau lontan. Di mana Dong Xuan, Fen Tian dan kelompoknya baru saja pergi ketika seorang pria muncul perlahan. Begitu dia keluar dari pohon kuno, dia bergumam. Mengapa ada begitu banyak napas lainnya? Apakah ada musuh? Pria itu langsung mencium beberapa kekuatan yang berbeda, lalu membuka mulutnya sedikit. Tidak, masalah ini harus dilaporkan kepada Raja Xuanling sesegera mungkin. Pengunjung itu adalah Wen Zi, yang baru saja melihat kejatuhan Dong Xuan dan tidak sabar untuk memeriksanya. Penting sekali, dan Wen Zi kebetulan lewat, dan kejadian ini langsung terjadi. Namun, Wen Zi tidak memiliki kekuatan untuk melawan makhluk abadi, jadi dia tentu saja tidak tahu bahwa Dong Xuanhai belum sepenuhnya jatuh. Dan saat Wen Zi pergi, sosok yang sangat lemah perlahan muncul di pohon kuno itu. Sialan Wen Zi, siapa yang membantu Raja Xuanling sambil melayani tetua Xuan? Lupakan saja, aku masih meremehkan kekuatan api kematian. Aku khawatir tubuh ini sebagian besar tidak berguna. Sepertinya Raja Xuanling harus membuatkanku tubuh baru. Ling Mengsheng, Pavilion Fenxiang, aku, Dong Xuan, tidak akan pernah mati bersamamu dalam hidup ini. Di atas tubuh Dong Xuan yang suram, kekuatan jiwa yang samar perlahan berbicara. Kekuatan jiwa ini adalah kesempatan terakhir Dong Xuan untuk hidup. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Serangan Ling Mengsheng tadi sangat kuat, tetapi hanya menghancurkan vitalitas tubuh Dong Xuan. Adapun kekuatan jiwa, itu menyebabkan cedera serius dan tidak menghancurkannya. Adapun para pejuang abadi, selama mereka memiliki jejak kekuatan jiwa atau bahkan jiwa yang tersisa, mereka dapat dilahirkan kembali dengan cara lain. Maaf, kurasa, kamu tidak punya kesempatan. Tepat ketika tubuh jiwa Dong Xuan yang terluka hendak meninggalkan lantai 6 istana bawah tanah untuk menemukan Raja Xuanling, suara mencibir perlahan muncul kembali di sekitar tubuhnya, terdengar. Siapa itu? Dong Xuan terkejut ketika dia mendengar itu. Baru saja, dia sengaja menahan napasnya sendiri, dan kedatangan keduanya dan Wen Zi kebetulan memaksa Ling Mengsheng dan kelompoknya kembali, tetapi yang lain datang. Melalui suara itu, jiwa Dong Xuan yang terluka dapat dengan jelas merasakan bahwa dalam suara ini, ada kekuatan jiwa yang sangat besar. Cepat utusan itu. Saat berikutnya, Xiaoyan membuat suara langsung, dan kemudian penguasa kuno api abadi bersinar terang di telapak tangannya, dan kemudian menatap kekuatan jiwa Dong Xuan yang terluka dengan senyum di wajahnya. Dan di samping Xiaoyan, ada sosok yang cantik dan ramping memegang es dan salju di tangannya, dan dia juga menatap Dong Xuan dengan niat buruk. Sampai sekarang, Dong Xuan hanya tahu apa itu keputusasaan. Brengsek, brengsek, bajingan. Melihat ini, Dong Xuan berteriak 3 kali berturut-turut, dan kemudian berbicara langsung. Kebetulan Paman Raja Naga Emas membutuhkan tubuh manusia untuk bangkit kembali. Tubuhmu di tahap awal Star Dou Immortal tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada Kaisar Dou Bintang 6 sebelum aku. Xiaoyan selesai berbicara pada dirinya sendiri, dengan senyum aneh di sudut mulutnya, menatap Dong Xuan. Aku bertarung dengan kalian. Dong Xuan juga menyadari bahwa dia benar-benar akan jatuh di sini hari ini, jadi dia hanya bisa mengatakan sesuatu dengan tiba-tiba. Ingin meledak. Seberapa kuat kekuatan jiwa Xiaoyan, tubuh jiwa Dong Xuan ini baru saja tampak gelisah. Xiaoyan tahu apa yang sedang dipikirkannya, dan kemudian berkata perlahan. Es dan salju. Melihat ini, Mu Yingying gelombang langsung menebas 3 pedang Qi yang mengandung kekuatan hidup dan mati, menghalangi semua kemunduran Dong Xuan. Huang Quan marah. Xiaoyan tersenyum perlahan, dan kemudian serangan jiwa tiba-tiba meledak. Ah. Kekuatan jiwa Dong Xuan sudah terluka, tetapi sekarang dia dipukul oleh Xiaoyan lagi, dan dia langsung menjadi lemah. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Aku bisa memberimu apapun yang kau inginkan. Pada saat ini, Dong Xuan sudah tahu bahwa dia tidak bisa mundur, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk memohon belas kasihan. Tidak perlu. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, penguasa kuno Yi Huo Heng bersinar dengan kekuatan Kaisar Yan, dan langsung siap untuk melenyapkan jejak terakhir kekuatan jiwa Dong Xuan. Kekuatan Dong Xuan tentu saja adalah Dou Xian Bintang 1,
tetapi sekarang tubuhnya telah mati dan kekuatan jiwanya telah terluka parah. Saya khawatir tidak ada cara untuk menghadapi Kaisar Do Bintang 6 belaka. Hei, Xiao Yan baru saja akan melenyapkan kekuatan jiwa ini, tetapi jimat pemakan jiwa di cincin penerimaannya memancarkan kekuatan hisap, langsung menyerap kekuatan jiwa ini ke dalamnya. Jangan melahapku. Merasakan kekuatan menelan yang besar, suara teriakan itu hanya berlangsung selama satu tarikan napas. Dong Xuan ini, yang sekuat bintang di tahap awal Do Xian, telah benar-benar jatuh. Tubuh peri petarung bintang 1. Bagus. Xiao Yan langsung menggunakan Seng Yan untuk menyingkirkan tubuh Dong Xuan dengan hati-hati. Sepertinya ada sesuatu di sana. Setelah Xiao Yan melakukan semua ini, Mu Yingying juga memegang pedang peri dan membuka mulutnya sedikit. Aku juga merasakannya. Xiao Yan berulang kali memastikan bahwa Dong Xuan telah benar-benar jatuh dan melarikan diri tanpa jejak napas. Dia juga mengangkat kepalanya dan melihat ke atas pohon kuno itu. Di mana, tampaknya ada aura yang sangat kuno. Aku ingat pamanku Raja Naga Emas berkata sebelumnya bahwa lantai 6 istana bawah tanah ini tampaknya berisi induk dari pohon bodi peri, dan benda itu diperlukan untuk menyelamatkan pamanku Raja Naga Emas. Jadi, apapun yang terjadi, kamu harus naik dan melihatnya. Selain itu, Xiao Yan dan yang lainnya bersembunyi di balik kerumunan Ventian. Penjaga di istana bawah tanah diurus oleh Ventian, jadi Xiao Yan tidak memiliki beban apapun dan datang ke sini dengan mudah. Napas, aku khawatir mereka akan ditemukan oleh Ventian, tetapi untungnya, Ventian dan yang lainnya tidak menemukannya. Pergi, mereka berdua saling memandang, lalu berjalan langsung menaiki tangga yang terbuat dari dedaunan. Tuan pemakan jiwa, apakah kamu terlalu serakah? Itu melahap ras jahat asing sebelumnya, dan sekarang telah melahap jiwa seorang pejuang abadi. Dalam penerimaan cincin Xiao Yan, Raja Naga Emas memandang malas ke arah pemakan jiwa dan berkata, seolah-olah dia takut akan penyesalan pemakan jiwa. Mengendalikan jimat pemakan jiwa untuk menyerap kekuatan jiwa Dong Xuan cukup tidak puas. Aku di sini bukan untuk meningkatkan kekuatanku. Master pemakan jiwa tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dalam jimat pemakan jiwa. Raja Naga Emas ini adalah penguasa klan naga. Bahkan jika dia berada di puncaknya, dia belum tentu merupakan lawan dari yang lain, jadi pemakan jiwa cukup takut pada Raja Naga Emas. Kamu cukup cepat menyerang. Raja Naga Emas berkata dalam Zaidu. Hahaha, hampir semua hantu di dunia hantu kita adalah tubuh jiwa, jadi tubuh jiwa dapat secara langsung meningkatkan kekuatan kita, jadi. Penguasa pemakan jiwa juga buru-buru menjelaskan. Apakah mereka semua adalah tubuh jiwa? Aku ingat orang ini Xiao Yan mengatakan bahwa aula jiwa mereka di Jalan Dauki di alam bawah juga terdiri dari beberapa tubuh jiwa. Aku tidak tahu apakah ada hubungan antara keduanya. Raja Naga Emas berkata pada dirinya sendiri. Melihat Raja Naga Emas pergi, pemakan jiwa perlahan mencerna kekuatan tubuh jiwa Dong Xuan yang baru saja ditelannya. Kekuatan jiwa dari seorang pejuang abadi yang sejati sangat kuat bagi pemakan jiwa saat ini, suplemen. Ibu dari pohon bodi peri, dengan itu, aku dapat memulihkan keadaan jiwaku yang puncak. Ketika saatnya tiba, biarkan Xiao Yan memurnikan tubuh untukku. Sudah waktunya untuk menyelesaikan beberapa hal. Xiao Yan, kekuatan anak ini hampir sama, aku juga lega untuk pergi, tetapi sebelum pergi, masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Yanqi, saat kita berpisah, aku tidak menyangka kau akan berada dalam bahaya besar. Raja Naga Emas terus berpikir. Ruang ini benar-benar misterius. Xiao Yan dan Mu Yingying tiba di puncak pohon kuno pada saat yang sama, lalu berbicara sedikit. Hanya saja saat mereka tiba di puncak pohon kuno, keduanya menemukan bahwa tempat mereka melangkah ke puncak kanopi sebenarnya diisolasi oleh segel. Segel itu berwarna hijau, jelas itu hanya diatur oleh Dong Xuan. Ngomong-ngomong, segel ini juga aneh. Dong Xuan telah jatuh sepenuhnya, dan segel ini belum hancur. Segel ini seharusnya mengisolasi benda di dalam dari aura yang memancarkan. Jiwa Xiao Yan kuat, jadi tentu saja dia menyadari ada yang tidak beres pada awalnya, dan segera berkata. Lihat aku. Setelah beberapa saat, Mu Yingying tiba-tiba mengangkat pedang abadi salju beku di telapak tangannya dan melintas, dan dengan santai membelai segel di depannya. Seketika, segel yang tampaknya kokoh itu terbuka. Serangan yang tampaknya sangat acak itu sebenarnya dikembangkan oleh Mu Yingying berdasarkan beberapa informasi tentang roh pedang di pedang abadi.
Sejak Mu Yingying menerima pedang abadi Frost Snow, dia tidak bisa meletakkannya dan memegangnya di tangannya, dan roh pedang yang dilemparkan oleh Master Lu selalu tersembunyi di dalamnya dan tidak pernah muncul. Namun, Xiao Yan dapat melihat bahwa penggunaan pedang abadi dan roh pedang oleh Mu Yingying cukup lancar, tanpa keanehan apapun. Sabu, saat segelnya rusak, aroma yang sangat kuat keluar dari ruang yang disegel oleh puncak kanopi pohon. Aromanya sangat menggoda, seolah-olah kekuatan jiwa telah sangat dipelihara. Masuklah. Merasakan aroma yang sangat kuat, Xiao Yan dan Mu Yingying segera saling memandang, tampaknya memang ada harta karun di dalamnya. Segera, mereka berdua menyerbu masuk, dan kekuatan jiwa Xiao Yan berkedip, langsung menyegel pintu masuk. Lagi pula, jika aroma yang begitu kuat dilepaskan, akan buruk untuk menarik orang lain. Sungguh kanopi pohon yang indah. Pada saat ini, Mu Yingying tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Ketika keduanya sampai di puncak pohon kuno, mereka menemukan bahwa puncak pohon kuno itu adalah ruang berukuran sekitar 100 kaki. Di ruang itu, energi atribut kayu sangat kuat. Efeknya mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, dan bagian atas kanopi juga dibiarkan dengan dekorasi yang sangat indah di mana-mana. Dekorasi indah itu jelas terbuat dari kayu, tetapi alami. Di puncak pohon kuno, kanopi hijau sekitar 1 meter sedikit menonjol, dan banyak cabang dan daun hijau menyembunyikan isi di dalamnya, tetapi Xiao Yan tahu bahwa isi di sana mungkin satu-satunya. Itu adalah harta karun lantai 6 istana bawah tanah ini. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Ibu dari pohon Bodhi Peri. Di mana, fluktuasi jiwa yang begitu kuat. Pada saat ini, Mu Yingying menunjuk ke kanopi dan berkata, "Pergi dan lihatlah." Xiao Yan juga berkata dengan hati-hati. Meskipun saya tidak tahu mengapa Zhu Jin dan yang lainnya tidak mengambil harta karun ini, Xiao Yan masih memahami prinsip kehati-hatian. Bagaimanapun, pohon Bodhi Peri ini, dalam beberapa hal, bahkan semangat juang tidak dapat dibandingkan dengannya. Memikat, sungguh fluktuasi jiwa yang kuat. Isi di sini mungkin terkait dengan kekuatan jiwa. Mu Yingying dan Xiao Yan datang ke sini, dan langsung berbicara. Suara mereka penuh dengan keterkejutan. Itu memang induk dari pohon Bodhi Peri. Xiao Yan berkata perlahan setelah mengamati. Meskipun dilindungi oleh cabang-cabang dan daun-daun hijau yang dibungkus oleh perlindungan ini, Xiao Yan masih yakin tentang persepsi beberapa kekuatan jiwa dan penampilannya. Induk dari pohon Bodhi Peri. Mu Yingying sekali lagi bingung. Benda ini, bagi beberapa pembangkit tenaga listrik yang kekuatan jiwanya telah terluka parah, adalah harta yang dapat menyembuhkan semua kekuatan jiwa mereka. Keraguan Xiao Yan tentang Mu Yingying gelombang juga hilang, dan dia segera menjelaskan. Kalau begitu aku akan memberimu benda ini. Mu Yingying sangat tertarik, karena dia tidak berencana untuk mengambil benda ini. Selain itu, Xiao Yan adalah seorang alkemis, jadi dia mungkin lebih berguna bagi kekuatan jiwanya daripada dirinya sendiri. Kalau begitu, maka aku tidak keberatan. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan langsung mengaktifkan kekuatan jiwanya untuk meletakkan seluruh kanopi yang membungkus induk pohon Bodhi Peri ke dalam cincin. Pada saat yang sama, Mu Yingying di samping membuka mulutnya sedikit. Jelas, kekuatan jimat pemakan jiwa Xiao Yan itu menakutkan dan aneh, dan penambahan mayat Dong Xuan tadi membuat Mu Yingying cukup bingung, tetapi dia tidak bermaksud bertanya. Xiao Yan dengan mudah memasukkan induk pohon Bodhi Peri ke dalam cincin pengumpul, dan kemudian kekuatan jiwa yang besar itu secara alami menemukan kekhawatiran di hati Mu Yingying. Kekuatan jahat dan aura hantu yang telah muncul di tubuhku sebelumnya bukanlah milikku. Xiao Yan juga berbicara sedikit. Ya, kamu tidak perlu mengatakannya. Aku tahu semuanya. Mu Yingying tersenyum perlahan. Kalau begitu kamu, jangan takut, aku benar-benar seorang penjahat. Setelah Mu Yingying mengatakan ini, Xiao Yan segera membuka mulutnya. Jika kau benar-benar jahat, maka itu juga kejahatanku. Setelah berbicara, wajah cantiknya memerah, dan dia keluar dari pohon kuno itu. Itu benar-benar kata-kata yang aneh. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, lalu mengikutinya. Dia tahu bahwa saat dia keluar dari sini, puncak sebenarnya akan segera dimulai. Fen Tian dan rombongannya meninggalkan lantai 6 istana bawah tanah dan bergegas menuju bagian terdalam istana bawah tanah. Dalam perjalanan, Ling Mengsheng tiba-tiba bertanya kepada Fen Tian, kepala pavilion, konon Yan Chi punya adik perempuan. Kenapa aku tidak pernah mendengarnya menyebutkannya?
Yanci memang punya adik perempuan, tapi adik perempuan ini, apalagi kamu, bahkan aku, belum pernah bertemu. Fen Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, ini, Ling Mengsheng menggelengkan kepalanya, lalu berhenti bicara. Tapi rumor dari dunia luar itu benar. Yanci, memang Seng Yan yang berubah menjadi manusia. Setelah beberapa saat, Fen Tian memutuskan untuk menceritakan kisahnya. Apa, maksudnya, Yanci adalah api suci dalam daftar api suci sebelum kematiannya. Fen Tian berkata begitu, bahkan Zhu Jin, yang selalu tenang, tidak bisa menahan gemetar. Keajaiban langit dan bumi, selama kekuatannya mendekati kekuatan bertarung para dewa, mereka semua memiliki kualifikasi untuk berubah menjadi manusia. Namun, jika keajaiban langit dan bumi ingin mencapai kekuatan bertarung abadi, mereka hanya dapat dilahirkan dengan kebijaksanaan spiritual dan telah mengalami penghematan hampir 10.000 tahun. Selain itu, begitu dia berhasil mentransfer ke manusia, kekuatannya juga akan turun kembali ke level Kaisar Petarung Bintang 1. Ya, dan api suci berbeda dari keajaiban langit dan bumi lainnya. Jika beberapa bahan obat diubah menjadi manusia, tubuh bahan obat akan dipertahankan, dan kebijaksanaan spiritual yang lahir dari bahan obat akan mewarisi spiritualitas bahan obat dan menjadi manusia lagi. Dan Seng Yan tidak akan. Di seluruh dunia 1000 besar, hanya ada 36 api suci, jadi setelah api suci berubah menjadi manusia, kekuatan api suci tidak akan terpisah, karena itulah kehidupan mereka. Artinya, jika seseorang ingin mengambil api-api suci di Qi hanya dapat dibunuh dengan membunuh Yanci. Fen Tian berkata dengan dingin. Petik 2, itu masih sangat tidak jelas. Ketika Ling Mengsheng mendengar kata-kata itu, semua orang tidak bisa menahan rasa terkejut. Saya ingat bahwa tampaknya ada cara lain untuk mendapatkan api suci. Pada saat ini, mata besar Xuan Muking sedikit berkedip. Ketika dia diberitahu oleh Fen Tian, dia juga ingat bahwa dia telah membacanya di sebuah buku kuno. Cara apa? Ling Mengsheng mengelilinginya dan membuka mulutnya sedikit. Pengorbanan. Xuan Muking berkata sedikit. Pengorbanan. Tidak mungkin. Keturunan Seng Yan adalah musuh bebuyutan ras jahat di luar wilayah, dan mereka pada dasarnya sombong. Pengorbanan harus dilakukan dengan sukarela, jadi saya khawatir tidak akan ada situasi seperti itu. Orang tua itu mendengar kata-kata itu dan segera menggelengkan kepalanya. Petik 2. Di dalam api suci, situasi seperti ini tidak pernah terjadi, tetapi saya hanya melihatnya di buku-buku kuno. Mengenai apakah itu benar atau tidak, saya tidak tahu. Suara Xuan Muking baru saja jatuh, dan tidak ada teks lebih lanjut. Tidaklah tidak masuk akal apa yang dikatakan Muking. Lagi pula, dalam situasi seperti Yanci, ketika Anda dikepung oleh pembangkit tenaga listrik yang kuat, dan Anda tidak punya tempat untuk pergi, untuk menjaga sumber api suci Anda agar tidak jatuh ke tangan orang-orang yang Anda benci, mungkin tidak menjadi pilihan untuk mempersembahkan korban kepada orang lain pada akhirnya. Tian Lao berkata sedikit, ayo pergi, pintu masuk ke lantai 7 istana bawah tanah ada di depan. Perhentian terakhir, setelah semua orang selesai berbicara, mereka langsung menuju ke lantai 7 istana bawah tanah. Keempat Ling Mengsheng ditambah 6 Musuzi dan Xuan Muking, sedangkan Fen Tian dan Zhu Jin, mereka bersembunyi dalam kegelapan. Bang! Air yang bergolak mengalir terus-menerus, dan di sungai ini, karena gelap, tidak ada sinar matahari, dan bahkan airnya menghadirkan kegelapan yang aneh. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Hanya saja di tengah aliran air hitam, sebuah patung batu kokoh perlahan berdiri. Patung batu ini jelas merupakan raja keluarga kerajaan Xuanling pada generasi pertama, tetapi ditekan oleh rasa sakit dari membatu Medusa. Ribuan tahun kemudian, masih terlihat seperti ini. Di atas patung batu itu ada ruang tertutup dengan kekuatan khusus yang diterapkan. Itu sangat panas. Kali ini, Fen Tian mungkin tidak akan pernah kembali. Aku belum bisa menaklukkanmu selama bertahun-tahun. Aku juga mati. Tapi aku juga senang bisa membuat kelompok Fen Tian jatuh sepenuhnya. Di lantai 7 istana bawah tanah, seorang lelaki tua kurus perlahan melangkah ke udara dan berbicara kepada lelaki yang tubuhnya ditembus oleh rantai gelap yang tak terhitung. Jumlahnya, Pak Tua Xuan, kalian keluarga kerajaan Xuanling menghabiskan seluruh hidup kalian, tetapi kalian tidak lebih dari anjing pengecut di dunia hantu. Dalam pertempuran pertama, keluarga kerajaan Xuanling kalian kalah dari kami di Pavilion Fenxiang, dan hari ini, dalam pertempuran, kalian juga akan kalah dari kami.
Yan Qi yang terikat berkata dengan wajah muram. Hei, itu belum tentu benar. Ketika Fen Tian mundur, kekuatannya hanya pada tahap akhir dari One Star Fighting Immortal. Bahkan jika dia telah membuat kemajuan pesat selama bertahun-tahun, saya khawatir paling banyak One Star Fighting Immortal akan lengkap. Perbedaan antara level pertama Douxian bagaikan jurang pemisah. Saya rasa Anda lebih mengetahuinya daripada orang lain. Tetua Xuan berkata sambil tersenyum pelan. Benar-benar tercela, demi dendam pribadi, untuk benar-benar bersatu dengan dunia hantu. Tampaknya Xuan San 3 hari telah diganggu oleh keluarga kerajaan Xuanling Anda. Yan Qi berkata dengan dingin. Sejak zaman dahulu, memenangkan raja dan kehilangan bajak laut, keluarga kerajaan Xuanling kita tidak terbatas pada benua Xuanling. Orang-orang dari sekte super itu terlalu bodoh, dan hantu malam yang gelap mengambil apa yang dibutuhkannya. Keluarga kerajaan Xuanling kita mencapai tujuan kita, dan kita berdua saling berutang dan bekerja sama untuk situasi yang saling menguntungkan. Xuan Lao tersenyum pelan. Saya khawatir tujuan Anda tidak akan tercapai saat itu, dan Anda akan membuat mas kawin untuk dunia hantu. Yan Qi berkata sambil mendengus dingin. Tetua Xuan, omong kosong apa yang Anda bicarakan dengan orang ini? Bukankah lebih baik membunuhnya secara langsung untuk mengeluarkan sumber api suci? Dark Knight Ghost Immortal, yang bersembunyi di kegelapan, segera mengeluarkan seringai muram. Tidak, api suci pada orang ini, Yan Zi, telah menyatu dengannya untuk waktu yang lama, dan jika dia membunuhnya dengan gegabah, aku khawatir dia secara tidak sengaja meledakkan api suci, dan kemudian seluruh keluarga kerajaan Xuanling kita akan musnah. Selain itu, orang ini, Yan Qi adalah manusia yang diubah dari api suci. Kekuatan sumber api suci seperti hati dan jiwa kita. Begitu dikeluarkan, ia akan mati. Jadi, kita telah mencoba mencari solusi selama bertahun-tahun, tetapi kita masih tidak dapat membunuhnya. Tetua Xuan berkata langsung. Kalian tidak dapat membunuhnya dengan begitu banyak dari kalian. Mendengar ini, Dark Knight Guixian tiba-tiba menjadi bingung. Jika kalian tidak percaya, cobalah. Jika kalian dapat membunuhnya, aku khawatir kekuatan api suci tidak akan terikat di sini. Xuan Lao berkata sedikit. Orang suci Yan diubah menjadi manusia. Bukankah otak Yan Qi ini rusak? Dark Ye Guixian langsung terkejut saat melihat perkataan Elder Xuan. Saat ini, para hantu di kegelapan malam bersembunyi di kegelapan gelombang sehingga tidak ada yang bisa melihat jejaknya, tetapi saat mendengar Elder Xuan berkata, aku tidak bisa menahan rasa terkejut. Jika keajaiban langit dan bumi ingin diubah menjadi manusia, kekuatan mereka niscaya harus mencapai level petarung abadi, dan mereka juga harus melampaui malapetaka. Bahkan para hantu di kegelapan malam tidak bisa menahan cemberut. Dia sendiri adalah api suci. Aku tidak tahu mengapa, tetapi dia benar-benar berubah menjadi manusia. Berubah menjadi kultivasi manusia memang bisa memperpanjang umur mereka, tetapi ketika dia pertama kali menemukannya, seharusnya ada api suci lain di sisinya yang lebih lemah darinya, tetapi dia mati-matian dicegat oleh orang ini, jadi dia melepaskan yang satu lagi. Tetapi aku percaya bahwa dengan Yan Qi, api suci itu akan kembali cepat atau lambat. Pada jubah putih perak milik Xuan tua, ada kekuatan aneh, dan kemudian dia membuka mulutnya sedikit. Dikatakan bahwa api suci diubah menjadi manusia, dan kekuatan api suci adalah jiwa hati. Jika kamu ingin mendapatkan kekuatan api suci, aku khawatir orang ini akan langsung mati. Itu sama saja dengan membunuh orang ini jika kamu ingin mendapatkan api suci yang sebenarnya. Dan Yan Qi ini, bahkan jika dia terikat, seluruh keluarga kerajaan Xuanling tidak dapat membunuhnya. Aku khawatir kekuatan api suci orang ini sangat mengerikan. Guixian malam gelap terus berpikir dalam hatinya. Kamu tidak menembak untuk sementara waktu, aku akan menemui mereka. Setelah Penatua Xuan selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan segera membungkus Yan Qi dengan kekuatan tak terlihat, untuk mencegah orang ini memberitahu. Mereka, ayo, Dark Ye mengangguk pelan, tetapi sesaat kemudian, dia melihat pintu masuk lantai 7 istana bawah tanah yang tertutup rapat, yang perlahan terbuka.